Halo Pak, perkenalkan nama saya Alexis Stefan Manalo dari kelas DRE Malang A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program dan flowchart saya pada tugas 5. Di sini pada soal pertama, dia meminta dibuatkan program untuk memilih salah satu prodi jurusan elektro, yang mana ada 6 prodi. Di sini saya menggunakan tipe library standar input output dan conditional input output. Seperti biasa saya memasukkan fungsi utama, lalu saya menentukan tipe data variabel saya, yaitu integer untuk variabel pilihan. Setelah itu di sini saya menampilkan identitas saya, lalu menampilkan pilihan kepada user menggunakan fungsi printf. Setelah saya tampilkan pilihan, saya meminta input dari user menggunakan fungsi scanf. Lalu setelah user memasukkan pilihan, saya akan membuat atau memasukkannya kepada pencabangan switch, yang mana di sini ada 6 case. Di sini case pertama akan menunjukkan pilihan pertama, yaitu prodi teknologi rekayasa elektronika, case kedua prodi teknik mekatronika, dan selanjutnya sampai case ke-6. Case di sini akan menampilkan pilihan yang dimasukkan oleh user, bisa pilihan 1 sampai pilihan 6. Di sini tidak lupa saya menggunakan break supaya program bisa berlanjut dari satu case ke case selanjutnya. Jika tidak menggunakan break, maka program akan stuck di satu case. Dan juga saya tidak lupa menutup dengan semikolon supaya fungsi menjadi statement. Lalu di sini ada flowchartnya. Flowchartnya akan saya jelaskan. Di sini seperti biasa saya menggunakan eksekusi start. Lalu di preparation saya mempersiapkan browser, modul, Codeblox, dan Microsoft Word. Berikut adalah langkah-langkah membuat program pilihan prodi teknik elektro. Di sini ada decision saya buat pada case 1 sampai case 6, yang mana jika case 1 maka dia akan menjalankan fungsi printf prodi teknologi rekayasa elektronika. Seperti itu juga case 2 dan selanjutnya. Di sini ada tanda panah mengarah ke break, artinya selesai fungsi printf maka harus ada break di akhirnya. Lalu setelah itu saya tutup dengan get, lalu saya build and run. Setelah itu stop. Untuk persoalan nomor 2, saya juga menggunakan tipe library standard input output dan conditional input output. Lalu saya masukkan fungsi utama, yaitu integer main. Setelah itu saya menentukan tipe data variabel saya, itu ada integer dan float, yang mana isinya adalah sebagai berikut. Tidak lupa saya tutup dengan semikolon. Lalu di sini saya menampilkan identitas saya kepada user dan pilihan-pilihan saya kepada user. Pada persoalan ini diminta untuk membuat atau menghitung rangkaian ekivalen resistor, yang mana ada 4 jenis rangkaian. Sini saya tampilkan pilihannya kepada user menggunakan fungsi printf. Lalu di sini saya meminta input data pilihan kepada user menggunakan fungsi scanf. Setelah input data dimasukkan, maka saya akan meminta input data resistor, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Setelah itu saya memasukkan rumus rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian total, dan rangkaian gabungan, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah itu saya masukkan ke pencabangan switch case. Di sini case pertama maka dia akan menampilkan pilihan pertama maka dia akan menampilkan rangkaian resistor seri. Case kedua atau pilihan kedua maka dia akan menampilkan rangkaian resistor paralel. Case 3 dan selanjutnya case 4. Sini saya juga tidak lupa menggunakan break supaya program bisa tetap berjalan. Di sini saya menggunakan default. Jika di antara 4 pilihan, misalnya user memasukkan pilihan 5, maka dia akan menampilkan default, yang mana dia akan mengeksekusi fungsi printf yang isinya tolong masukkan pilihan yang valid. Lalu saya tutup dengan get. Di sini ada flowchartnya yang akan saya jelaskan. Seperti biasa, saya menggunakan preparation, lalu menentukan tipe library, fungsi utama, menentukan tipe data variabel, menampilkan identitas dan pilihan, memasukkan input data, lalu menentukan rumus atau memasukkan rumus. Setelah itu masukkan ke pencabangan, yaitu ada 4 pencabangan ditambah 1 default. Setelah itu tidak lupa ditutup dengan break dan get. Setelah itu stop.